Halo semuanya, balik lagi sama aku Cempaka di channel by IAC. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai gimana sih sebagai mahasiswa dan juga anak ngekos ataupun anak yang merantau caranya untuk mengatur keuangan kalian. Nah, kenapa aku mau bahas ini? Karena pada saat kita merantau, tentu saja kita dapat duit dari orang tua dan juga dapat income dari orang tua. Banyak banget yang akhirnya loss pada akhir bulan, kita nggak ada lagi uang tersebut kayak habis gitu. Nah, di sini aku pingin juga menjelaskan mengenai gimana caranya kalian itu walaupun kuliah, walaupun kalian itu ngekos, walaupun kalian merantau, tetap bisa yang namanya investasi. Oke, dilihat ya. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin sekarang sedang bersekolah gitu, kemudian di kuliah dan baru semester 1, 2, 3 gitu, dan kalian itu belum tahu kenapa sih penting banget yang namanya investasi. Kenapa sih aku menyarankan kalian buat investasi padahal kalian masih mahasiswa dan belum menghasilkan duit? Oke, jadi kedepannya yang pertama adalah kita harus bersekolah di fakultas ya. Fakultas kalian bisa fakultas apa aja. Tapi kalau kalian yang bersekolah di fakultas kedokteran, lulus kalian itu bakal lama, dan sekalian itu bakal yang namanya belum bisa menghasilkan duit itu lumayan lama juga sebelum kalian bisa praktek, kemudian atau nggak bisa masuk ke dalam rumah sakit kayak gitu kan. Sehingga kalian tuh harus punya namanya preparation sebelum langkah ke hal selanjutnya. Nah, itu dengan cara menabungkan uang kalian atau berinvestasi. Oke. Aku mau cerita sedikit kenapa awalnya aku berinvestasi juga. Karena sewaktu aku berinvestasi di tabungan itu, aku tidak melihat adanya kenaikan. Walaupun ada kenaikan yang signifikan pastilah ya, karena aku menabung. Cuman ini the money doesn't grow gitu loh. Jadi intinya pada saat aku nabung misalkan 500 tiap bulan, ya udah dia naiknya 500 tiap bulan. Atau mungkin kalau aku nabung 250 ya udah 250 kayak gitu. Jadi ya akhirnya nggak ada penampakan signifikan gitu loh dari kenaikan uang yang aku punya. Dan juga di sini pada saat aku beli barang itu akan kelihatan banget uang aku berkurang. Nah, itu kenapa aku berpikir harusnya aku sudah mulai belajar investasi gitu loh. Nah, pada saat itu aku belum ngerti mengenai investasi sama sekali. Aku nggak ngerti yang namanya saham, aku nggak ngerti yang namanya deposito, reksadana, kemudian emas gitu. Aku nggak ngerti sama sekali. Tapi sebelum kita beranjak ke investasi, aku mau jelasin dulu gimana cara mengatur pendapatan aku. Pendapatan aku tuh masih source-nya hanya dari uang jajan orang tua ya. Jadi, yang pertama adalah kalian harus bisa yang namanya membagi duit kalian waktu baru masuk uangnya. Jadi baru masuk uangnya, kalau bisa kalian punya ATM lebih dari satu. Jadi satu ATM kalian gunakan untuk yang namanya tabungan, investasi. Yang nomor 2 itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi 60% dari uang yang aku dapatkan aku gunakan untuk kehidupan aku sebagai anak kos dan juga anak rantauan. Nah, sisanya 40% lagi aku bagi menjadi uang yang aku berikan untuk orang lain atau mungkin yang disebut dengan sedekah. Itu biasa 0,5 sampai dengan 5% sampai dengan 10%. Kemudian sisanya aku gunakan untuk investasi aku sendiri. Nah, di sini bagi kalian yang mungkin merasa, Kak, sepertinya aku nggak bisa 60% gitu. Nah, ini benar-benar tergantung dari kondisi keuangan kalian masing-masing. Mungkin aku bisa 60% karena uang yang diberikan sebanyak ini gitu misalkan. Terus kalian mungkin ada yang tidak sebanyak itu, ada yang lebih kurang, ada yang lebih daripada itu gitu. Caranya adalah dengan tetap berusaha untuk bisa yang namanya menyisihkan sekitar mungkin sekitar 5% lah uang itu bisa disingkirkan untuk investasi gitu misalkan ya. Atau mungkin nominalnya misalkan 200.000 per bulan atau mungkin 150.000 bisa digunakan untuk menabung dan investasi. Juga ada yang pingin tahu gimana caranya kalian itu pada saat awal bulan dapat duit supaya uang kalian bisa ke saham sama
bisa juga ke kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah yang namanya surplus kalian belanja, jadi kalau kalian kelebihan terlalu banyak belanja, kalian bisa track pembelanjaan kalian dengan namanya money manager. Jadi money manager ini kalian masukin pembelanjaan kalian tiap kalian belanja. Memang agak ribet, memang agak stresor juga karena harus inget-inget berapa kalian belanja per harinya. Cuman ini benar-benar worth it bagi orang yang hanya bisa ngira-ngira berapa dia ngabisin duit. Karena sebenarnya duit yang kalian habiskan itu pasti lebih daripada yang kalian prediksi. Aku soalnya seperti itu. Jadi pada saat aku prediksi aku cuma ngabisin misalkan 500.000, ternyata aku bisa ngabisin lebih daripada itu. Awalnya aku selalu berpikir bahwa saham itu berbahaya. Jadi aku takut untuk bertindak dan takut banget naruh uang di saham. Tapi aku belum tahu ternyata memang saham itu bisa yang namanya turun, bisa namanya naik, itu tergantung banget dengan kondisi. Tapi di sini ada beberapa keuntungan dari nabung saham. Yang pertama adalah kalian dapat dividen. Nah, dividen ini kalian dapatkan dengan cara bergabung ke saham itu tentu saja. Kalian jadi part dari perusahaan itu, kemudian kalian dapat duit gitu dari perusahaan itu apabila perusahaan itu dapat laba. Kemudian yang kedua adalah adanya capital gain. Ini perbedaannya dengan deposito. Jadi kalau kalian deposito, kalian itu memang nabung uangnya, uangnya nanti di keep, kemudian kalian dapat uang sesuai dengan jatuh temponya, kan begitu. Tapi kalau saham itu ada namanya capital gain. Pada saat kalian beli sekarang, beberapa tahun ke depan bisa jadi sahamnya akan lebih mahal dibandingkan tahun ini, kayak gitu. Nah, itulah alasan aku beli saham untuk main investation aku. Oke. Kita udah lanjut ke saham aja, padahal sebelumnya aku belum jelasin dulu apa aja jenis-jenis investasi. Banyak banget ya. Jadi ada saham, ada reksadana, ada P2P lending, bisa juga di emas, kemudian deposito. Itu ada 5 jenis ya, sudah banyak banget. Yang aku masukkan memang deposito, reksadana, kemudian saham. Emas sendiri ada sih, cuman aku belum beli lagi karena sekarang kondisinya memang sedang tidak bagus untuk beli karena harganya sangat naik gitu. Untuk emas ya tadi, untuk deposito sendiri ya itu bisa kalian gunakan juga, cuman di sana kalian tuh nggak bisa narik secara cepat gitu loh duitnya karena ada jatuh tempo tadi. Kemudian kalau misalkan reksadana, bedanya dengan saham adalah reksadana itu ada yang namanya manajer investasinya. Jadi dia itu yang ngatur uang kalian mau ditaruh di mana, terserah dia. Tapi kalian bagusnya adalah nggak perlu mikir. Dan kalau misalkan pakai manajer investasi ini nggak cuma di saham ditaruhnya, bisa di banyak lah, bisa di obligasi ya seperti itu. Bisa juga di surat utang ya, banyak lah. Jadi banyak jenis-jenisnya ditaruh oleh manajer investasi ini. Intinya kalian itu tidak usah berpikir, dia yang sudah berpikir gitu. Tapi aku sendiri memang lebih prefer saham karena aku memang orangnya lebih suka untuk melihat sendiri kemana aku naruh, dan juga aku sekaligus belajar juga. Kemudian aku juga bisa ngelihat naik turunnya juga, kemudian aku bisa update tiap bulan kalau aku mau nambahkan kayak gitu. Kemudian ada yang nanya nih, kalau misalkan kita investasi cocoknya itu kapan? Nah, kalau investasi sendiri aku selalu lakuinnya di hari dimana keadaannya itu lagi turun. Jadi kalian bisa cek itu di aplikasi namanya RTI. Jadi pada saat RTI aku ngelihat dari rata-rata yang aku punya, apakah uangnya itu lebih rendah daripada itu, biasanya kayak gitu sih. Tapi mungkin kalian bisa punya cara lain juga. Yang jelas aku tiap bulan selalu beli. Jadi aku anggap ini sebagai menabung tiap bulan. Dan aku selalu belinya di awal bulan pada saat baru saja dapat duit dari orang tua, aku langsung beli. Dan aku langsung sisihkan itu dari uang yang namanya uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, alasannya kenapa? Karena kalau kalian naruh di akhir, pasti yang akan kedapetan untuk beli saham adalah uang yang sisa. Dan uang yang sisa ini, kalau kalian tidak melakukan seperti neraca tadi, itu bakal sangat sedikit. Dan akhirnya kalian nggak bisa nabung saham sama sekali, guys. Jadi, aku selalu di awal bulan, dan aku nabung sesuai dengan kemampuan aku gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang mampunya beli satu lot, it's okay. Jadi nggak pernah yang namanya bilang bahwa itu sedikit, karena semakin lama kita nabung tiap bulan, kita rajin nabung, itu pada akhirnya bakal cepet kok lot itu naik kayak gitu. Dan dan saat ini sebenarnya memang harganya lagi turun kemarin ya. Pada saat kalau kalian itu belinya kemarin, itu harga saham lagi turun, itu bener-bener sekarang naik. Jadi ya, tapi karena sekarang belum kembali seperti semula rasanya, kebanyakan saham tuh belum kembali seperti semula, bisa banget kalian coba untuk beli. Nah,
Tapi sebelum kalian itu benar bermain saham juga, kalian harus tahu bahwa bukan bermain ya di sini, nabung. Bisa ada namanya loss. Jadi aku juga sempat ngeliat bahwa keadaan dari saham aku tuh merah semua, jadi turun semua, nggak ada yang naik. Tapi bagi aku it's okay, karena target aku adalah aku akan berusaha untuk menjualnya itu sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi. Jadi aku nggak begitu menggubris kalau masih merah sekarang ya. Aku baru setahun gitu loh mulainya. Dan kemudian juga di sini kalian harus siap-siap dengan namanya loss tadi. Jadi kalian harus bisa menyiapkan mental kalian kalau misalkan ada turun sekitar 20-30%. Tapi kalau aku sendiri memang target aku sebenarnya adalah aku pingin punya dividen. Supaya apa? Supaya aku tuh bisa dengan santai. Karena dividen ini anggapannya kita sebagai passive income gitu loh. Kalau kita nggak bisa jadi YouTuber, kalau kita nggak bisa punya online shop, tapi kita pingin punya passive income, ya udah kita taruhnya di saham, kita bagian dari perusahaan dapat untung, ya udah kita dapat untung juga kayak gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir banyak tapi dapat untung, tapi dapat untung. Oke, kalian itu juga mungkin bertanya juga ya, kira-kira saham apa yang aku harus beli? Di sini aku bukan pemain trading saham, atau trading itu yang tadi cepet ya, pokoknya bermain saham yang trading lah. Trading itu kayak kita beli kemudian kita jual kayak gitu. Aku bukan tipe yang seperti itu. Jadi aku membeli saham untuk aku keep gitu loh, dan aku nggak jual. Karena aku mencari di dividennya, dan kalau memang nanti ada capital gain baru aku jual kayak gitu, dan itu tuh masih lama range-nya. Nah makanya aku pilih saham yang memang lumayan turunnya nggak begitu turun, naiknya nggak begitu naik, maksudnya naiknya juga pelan-pelan kayak gitu. Nah saham-saham yang bisa jadi pilihan itu bisa di Unilever, kemudian BRI, kemudian BCA sih yang memang paling bagus, tapi harganya juga paling wow gitu loh, expensive banget. Aku sendiri belum ada saham BCA, tapi aku nyebar saham. Kenapa juga ya, karena tadi jadi aku lebih mencari ke jangka panjangnya, bukan untuk jangka pendek seperti itu. Kemudian mungkin jadi bagi kalian juga yang mau lebih paham lagi mengenai kenapa kalian harus berinvestasi dari umur sekarang, kenapa kalian itu harus bisa mengatur keuangan kalian bisa banget baca dari buku Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki ini merupakan salah satu bapak yang juga mengajarkan aku mengenai gimana caranya aku lebih melek mengenai finansial, karena aku sendiri bukan dari latar belakang orang akuntansi, bukan dari orang latar belakang keluarga yang juga paham mengenai ekonomi, things like that gitu. Jadi aku belajar sendiri, dan orang tuaku juga nggak pernah mengarahkan aku supaya gini loh investasi itu, nggak pernah. Jadi saham ini memang aku benar-benar niatin sendiri untuk buat gitu loh tahun lalu. Dan yang perlu kalian tahu bahwa untuk buat saham sendiri kalian itu harus datang ke yang namanya sekuritas. Jadi masing-masing bank sendiri punya sekuritas masing-masing, tapi ada juga beberapa sekuritas yang memang di luar dari bank. Jadi banyak lah ya. Nah itu bisa kalian cek di IDX, itu banyak banget listnya untuk saham apa saja ya, sekuritas apa saja yang bisa kalian buat. Dan bagi kalian yang juga bingung kenapa sih channel ini banyak banget membahas hal yang random gitu, karena aku sendiri juga memang orang biasa dan juga orang yang lebih suka untuk nge-share apa yang aku tahu mengenai sesuatu di sini. Jadi pada saat ini aku memang ingin kalian itu supaya terbuka pandangannya bahwa mahasiswa sendiri harus benar-benar peka dan harus benar-benar paham mengenai finansial, karena kalian itu sudah berhadapan dengan namanya dunia kerja nantinya, dimana sudah ada income, harus kemanakah uang ini. Kalian tuh harus bisa ngatur keuangan kalian dari saat kalian tuh mahasiswa, bahkan kalau kalian dari SMA juga lebih keren lagi gitu loh. Aku sendiri baru investasi dari setahun yang lalu, dan sebelum itu aku belum, padahal aku sudah nabung-nabung, nggak ada peningkatan sama sekali. Akhirnya aku milih untuk investasi. Jadi nggak ada kan namanya kata terlambat selagi kalian itu mahasiswa, selagi kalian itu sekarang masih di bawah orang tua, selagi kalian masih ada pendapatan yang namanya uang jajan walaupun itu bukan gaji, kalian bisa banget yang namanya sisihkan sedikit untuk investasi kalian. Apapun jenis investasinya, yang jelas kalian harus mengerti adanya low risk dan higher risk gitu loh. Jadi kalau lower risk berarti memang lebih aman, tapi yang high risk lebih kan aman, lebih menantang juga, tapi hasilnya juga lebih baik, lebih wow gitu. Banyak yang aku lihat juga videonya menjelaskan bahwa lebih baik kalian mulai dari reksadana dulu, baru setelah itu beranjak ke saham. Tapi untuk kasus aku sendiri, nggak tahu kenapa aku lebih nyaman pada saat aku itu ngelihat sendiri apa yang aku beli dan apa yang aku
kendalikan gitu loh. Jadi aku bisa mengendalikan apa yang aku investasikan kayak gitu. Nah, itu tadi cara aku dalam mengatur keuangan aku selama aku menjadi mahasiswa, dan juga investasi yang aku lakukan saat ini dan dari tahun lalu, apa yang aku taruh di mana-mananya itu. Mungkin banyak juga orang yang berprinsip beda dari aku, but it's okay. Intinya investasi adalah kembali lagi ke kalian sukanya apa gitu loh. Jadi for me saat ini aku sukanya memang menaruh di saham. Mungkin kedepannya beda lagi kayak gitu. Tapi aku pingin kalian terbuka saat ini bahwa kalau memang kalian itu punya courage juga, kalian bisa banget coba naruh di saham. Cuman kalian harus tahu bahwa adanya higher study, bisa loss. Jadi ya, silahkan mencoba. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih.